Wastafel marmer yang dingin membuatku bergidik. Di cermin, wajah itu pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Aku menatap wajah asing itu selama 3 menit. Akhirnya yakin, aku telah terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya aku bekerja gila-gilaan, lembur hingga pukul 3 pagi, lalu pandanganku gelap dan aku mati. Membuka mata lagi, aku menjadi karakter dengan nama yang sama dalam novel ini, Kirana. Seorang gadis yang tidak disayangi ayah maupun ibu, dianggap sebagai pion oleh keluarga, dan dinikahkan dengan keluarga kaya, keluarga Adiwijaya, hanya untuk menyenangkan pewaris yang dingin dan kejam, Adipati. Karakter asli, karena terlalu mendambakan pengakuan dan berusaha keras untuk berbaur, akhirnya depresi dan meninggal. Aku menangkupkan air dingin ke wajahku, dinginnya menusuk tulang. Sangat baik, masih hidup, hidup itu sudah cukup. Kehidupan ini, siapapun yang mau bekerja keras, silakan saja, aku akan menjadi pemalas. Kehidupan pemalas di keluarga kaya resmi dimulai. Lampu gantung kristal raksasa begitu menyilaukan, meja makan begitu panjang hingga bisa dipakai berkuda, dipenuhi piring-piring indah. Di udara, aroma makanan yang wangi bercampur dengan sedikit ketegangan yang nyaris tak terasa. Aku duduk di ujung, di sebelah kiriku paman kedua keluarga Adiwijaya, serigala berbulu domba, di sebelah kananku, sepupu Adipati, Fania, yang tatapannya penuh penghinaan. Di kursi utama duduk pilar keluarga Adiwijaya, Nyonya Besar. Rambutnya disanggul rapi, tatapannya setajam pisau menyapu ke arahku. Kirana, Nyonya Besar membuka mulut, suaranya tidak keras tapi membuat seisi ruang makan hening. Sudah beberapa waktu di sini, sudah terbiasa. Ini dia, adegan pembukaan standar. Menurut skenario asli, aku harus berdiri dengan hormat, membungkuk, dan menunjukkan kesetiaan. Terima kasih atas perhatian Nyonya, dan seterusnya. Aku menelan sepotong daging wagyu yang begitu lembut hingga lumer di mulut. Enak sekali. Lalu aku mengangkat kepala, wajahku tanpa ekspresi, bahkan sedikit linglung karena baru bangun tidur. Biasa saja. Jawabku sekenanya, lalu menunduk menusuk sepotong brokoli. Makanannya enak. Meja makan hening seketika. Fania tertawa sinis, kampungan. Nyonya Besar sedikit mengerutkan kening. Paman kedua tertawa canggung, haha, Kirana orangnya terus terang, bagus, bagus. Aku pura-pura tidak mendengar, terus fokus pada ikan kod panggang di piringku. Karakter asli terlalu peduli dengan tatapan mereka, bahkan saat makan pun seperti disiksa. Aku tidak. Aku makan dengan lahap. Nyonya Besar terdiam beberapa detik, mungkin belum pernah bertemu orang sepertiku. Ia berdeham, mengubah topik, akhir-akhir ini Adi sibuk, tidak punya waktu menemanimu. Kalau kau senggang, sering-seringlah ke kantornya, bawakan sup hangat atau camilan, itu juga tugas seorang istri. Mengantarkan makanan, di novel aslinya, karakter asli memang pergi, hasilnya ia ketakutan melihat wajah dingin Adipati, si gila kerja, dan diabaikan oleh para asistennya. Pulang-pulang ia menangis. Aku meletakkan garpu, mengambil serbet, dan dengan santai menyeka sudut bibirku. Nenek, suaraku tenang, asisten Adipati gajinya miliaran setahun, pesan makanan dari restoran bintang 3, kopinya pun dari biji kopi terbaik. Kalau aku yang membawakan makanan, itu artinya aku meremehkan profesionalisme asistennya atau meremehkan masakan koki bintang 3. Suasana kembali hening. Fania seolah menemukan celah. Kirana, bagaimana caramu bicara dengan nenek? Disuruh pergi itu untuk memberimu kesempatan mendekati Kak Adi. Aku mengangkat mata menatapnya. Oh, aku mengangguk. Kalau begitu, tolong kau saja yang pergi menggantikanku. Kulihat kau sepertinya sangat ingin mendekati Kak Adi. Wajah Fania langsung memerah karena marah. Nyonya Besar menggebrak meja. Cukup. Dadanya naik turun, jelas sangat marah. Kirana, beginikah caramu dididik oleh keluargamu? Aku menatapnya lurus. Nenek, keluargaku tidak mengajariku sopan santun, mereka hanya mengajariku satu hal. Apa itu? Hidup. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, selama masih bernapas, itu sudah cukup. Jari-jarinya gemetar menunjukku, berani kau, berani kau. Pengurus rumah tangga buru-buru menenangkannya. Aku dengan tenang mengambil segelas jus jeruk segar di sampingku. Manisnya pas. Sepertinya makan malam ini tidak bisa dilanjutkan.
Aku berdiri, "Nenek, aku sudah kenyang, agak mengantuk. Aku permisi tidur dulu." Selesai bicara, mengabaikan tatapan kaget dan wajah pucat nyonya besar, aku berbalik dan pergi. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menimbulkan suara ketukan yang renyah. Rasanya luar biasa. Kembali ke kamar tidur mewah yang tak ubahnya suite presidensial, aku melempar sepatu hak tinggiku, menjatuhkan diri ke sofa yang begitu empuk. Di luar jendela, taman bunga terawat dengan baik. Di lemari pakaian, penuh dengan koleksi terbaru dari merek-merek ternama. Di kotak perhiasan, satu butir berlian saja cukup untuk gajiku selama 10 tahun di kehidupan sebelumnya. Makanan ada yang memasak, rumah ada yang membersihkan. Ini bukan menjadi menantu keluarga kaya, ini surga bagi pemalas. Karakter asli ini, apa yang ada di pikirannya sampai harus mencari masalah? Aku mengambil ponsel, membuka kunci sidik jari. Ponsel karakter asli begitu bersih, hampir tidak ada aplikasi media sosial. Aku langsung mengunduh aplikasi video pendek terpopuler, mendaftar akun dengan nama, Pemalas Kaya Raya. Sempurna. Lalu aku mulai menonton video-video lucu yang di kehidupan sebelumnya tidak sempat kutonton. Melihat video-video konyol itu, aku tertawa terbahak-bahak. Tertawa, lalu mataku sedikit basah. Kehidupan sebelumnya aku terlalu lelah, sekarang akhirnya aku bisa bernapas lega. Kehidupan pemalasku resmi dimulai. Pagi hari, aku tidur sampai bangun sendiri. Biasanya matahari sudah tinggi. Bisumi, asisten rumah tangga, akan menunggu sampai aku bangun baru membawakan sarapan hangat. Menunya berganti setiap hari. Selesai makan, jika cuaca bagus, aku akan ke rumah kaca di taman untuk berjemur, sambil membaca novel atau menonton film. Kalau mengantuk, aku tidur di ayunan. Tidak ada yang berani menggangguku. Ku dengar nyonya besar jatuh sakit karena marah padaku, tekanan darahnya naik. Paman kedua dan Fania mungkin menganggapku gila, jadi mereka juga tidak peduli. Sedangkan Adipati, suamiku di atas kertas, aku belum pernah bertemu dengannya selain di foto pernikahan. Baguslah, tidak merepotkan. Sore itu, aku sedang bersantai di ruang bioskop pribadi, menonton film aksi yang seru. Ponsel berdering, nomor tak dikenal, aku malas mengangkatnya. "Halo, Kirana?" Suara wanita yang agak familiar. "Ini aku, Rina." "Rina?" "Ah, salah satu teman palsu di novel. Tumbuh bersama, latar belakang biasa tapi sangat pandai menjilat. Setelah karakter asli menikah, ia yang paling sering mendekat, berpura-pura peduli padahal di belakangnya iri setengah mati." "Ada apa?" Suaraku datar. "Lama tidak bertemu, aku kangen. Ku dengar kau sekarang tinggal di rumah keluarga Adiwijaya, pasti santai ya?" "Oh, kabarmu cepat juga. Besok malam di The Peak Club ada pesta privat, isinya orang-orang penting, jarang-jarang loh. Kau ikut ya, biar tidak bosan di rumah terus." "Pesta?" Sekumpulan orang asing yang saling tersenyum palsu, pamer, dan membanding-bandingkan. Memikirkannya saja sudah lelah. "Tidak mau." Jawabku singkat. "Jangan begitu dong, Kirana, kita kan teman. Kau sekarang Nyonya Adiwijaya, harus banyak bergaul." Ia mulai membawa-bawa nama nyonya besar. Aku tertawa sinis. "Rina, kalau kau memang mau memperluas jaringan, pergi saja sendiri. Siapa tahu kau bisa kenal orang penting, lain kali tidak perlu mengandalkanku lagi untuk dapat undangan." Di seberang sana hening, beberapa detik kemudian, suara Rina meninggi. "Kirana, apa maksudmu? Aku kan berniat baik." "Tidak ada maksud apa-apa." Aku memotongnya. Aku hanya merasa menjadi pemalas lebih nyaman. "Aku sedang nonton film." "Sudah ya." Aku langsung menutup telepon. Dunia kembali tenang. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang asyik bermain game, seorang pelayan mengetuk pintu. "Nyonya muda, nyonya besar memanggil Anda." Aku berganti pakaian santai lalu berjalan ke ruang tamu. Begitu masuk, suasananya sudah aneh. Nyonya besar duduk tegak, raut wajahnya muram. Di sebelahnya paman kedua, tampak menikmati pertunjukan. Di sofa bawah ada seorang gadis muda, Rina. Begitu melihatku, matanya langsung memerah. Aku duduk di kursi terjauh, mengambil sebutir anggur. "Nenek, ada apa?" Nyonya besar tidak bicara, hanya menatapku tajam. Rina mulai terisak. "Kirana, aku tahu sekarang kau orang penting, meremehkan teman lama sepertiku, aku salah sudah mengganggumu.
tapi kau tidak seharusnya berkata seperti itu padaku. Lalu ia menatap Nyonya besar. Nyonya, jangan salahkan Kirana, mungkin suasana hatinya sedang tidak baik. Nyonya besar mendengus. Kirana, lihat kelakuanmu. Rina berniat baik, kau malah menyakitinya. Kau membuat malu keluarga Adiwijaya. Aku menatap Rina. Di mana aku menyakitimu? Coba katakan. Rina tercekat. Kau bilang aku mengandalkanmu untuk dapat undangan. Memangnya bukan? Aku mengangkat alisku. Apa undangan The Pick Club itu kau dapat sendiri? Wajahnya memerah. Aka Wansag, kau bilang Aka Wansag. Temanku yang memberikan. Oh, aku mengangguk. Kalau begitu temanmu banyak. Lain kali ada kesempatan bagus, ajak saja temanmu, jangan selalu ingat aku ini antisosial. Di sampingku terdengar tawa kecil, paman kedua. Ia buru-buru menutupi mulutnya dengan cangkir teh. Wajah Nyonya besar semakin masam. Kau ini, Rina berniat baik, kau malah memutarbalikkan fakta. Kau menikah dengan keluarga Adiwijaya tapi tidak mau maju, malas-malasan seharian. Sekarang kau berani menyakiti temanmu. Keluarga Adiwijaya tidak punya menantu tidak sopan sepertimu. Ini dia, jurus pamungkas, ancaman cerai. Di novel, karakter asli paling takut dengan kalimat ini. Aku menelan anggur terakhirku. Nenek, Anda benar. Aku memang tidak sopan dan tidak punya ambisi. Mungkin Nyonya besar tidak menyangka aku akan mengaku. Aku melanjutkan. Jadi, bagaimana kalau nenek yang meminta Adipati menceraikanku? Aku jamin akan segera berkemas. Tidak akan menghalangi keluarga Adiwijaya mendapatkan menantu yang lebih baik. Ruang tamu hening seketika. Paman kedua memegang cangkir tehnya, lupa minum. Air mata Rina juga lupa jatuh. Dada Nyonya besar naik turun, jarinya gemetar menunjukku. Kau, ia tergagap, wajahnya pucat, lalu tiba-tiba matanya terbalik dan tubuhnya terkulai lemas. Nyonya besar. Ibu, cepat panggil dokter, suasana langsung kacau. Aku hanya duduk diam, dalam hati sedikit ingin tertawa. Pingsan sungguhan? Mentalnya lemah juga. Dokter keluarga segera datang. Di tengah kekacauan, aku diam-diam keluar dari ruang tamu. Di luar, matahari begitu indah. Sepertinya tingkat kemalasanku naik lagi. Kejadian Nyonya besar pingsan memang membuat sedikit heboh, tapi hanya sebentar. Lagi pula, ia hanya pingsan karena tekanan darah tinggi sesaat. Tapi sejak saat itu, tatapan semua orang padaku berubah. Dari meremehkan menjadi waspada. Bahkan Fania, jika bertemu denganku, akan menghindar. Tenang, sangat tenang. Kehidupan pemalasku memasuki babak baru yang lebih bebas. Aku mulai mengeksplorasi fasilitas di rumah Adiwijaya. Kolam renang air hangat menjadi kolam pribadiku. Gudang anggur menjadi bar pribadiku. Ruang bioskop dan ruang game menjadi milikku sepenuhnya. Aku bahkan menemukan sebuah teras atap yang luas. Aku menyuruh pelayan meletakkan kursi santai dan kulkas mini di sana. Sore itu, aku sedang berbaring di teras. Majalah menutupi wajahku dari sinar matahari. Tiba-tiba, aku merasa majalah di wajahku diangkat. Sinar matahari yang menyilaukan membuatku mengerutkan kening. Di hadapanku, berdiri sesosok pria tinggi tegap, mengenakan kemeja gelap, lengan bajunya digulung santai. Di tangannya ada majalahku. Aku menyipitkan mata, siapa ini, tukang kebun baru, atau satpam, tampan juga. Pria itu tidak bicara, hanya menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya aneh, sesekruti sedang mengamati benda asing. Ada apa? Tanyaku malas. Ia terdiam sejenak, suaranya dalam dan dingin. Kau Kirana. Suara ini, sepertinya aku kenal, wajah di akta nikah. Adipati, suamiku di atas kertas yang tidak pernah kutemui, ia pulang, dan datang ke markas pemalasku. Aku berkedip, akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Lebih tampan dari fotonya, rahang tegas, hidung mancung, mata dingin, bibir tipis. Ya, jawabku singkat, masih berbaring. Aku Kirana. Kau Adipati, alisnya sedikit berkerut, mungkin tidak terbiasa dipanggil langsung dengan nama. Ini rumahku, ucapnya datar. Maksudnya, tempat kau berbaring ini adalah wilayahku. Aku mengangguk. Oh, lalu aku menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Di sana masih ada satu, mau ikut berbaring? Anggurnya enak loh.
Mungkin seumur hidupnya ia belum pernah bertemu makhluk sepertiku. Suasana membeku beberapa detik, tatapannya menyapu gaun tidur sutraku yang kusut, lalu berhenti di meja kecil di sampingku. Di sana, ada sebuah kantong plastik dengan logo supermarket murah. Di dalamnya penuh dengan camilan, keripik kentang, mie instan pedas, minuman bersoda, dan ceker ayam vakum. Itu adalah hasil belanjaanku kemarin. Di tengah kemewahan rumah Adiwijaya, kantong plastik itu tampak begitu kontras. Tatapan Adipati pada kantong itu lebih lama daripada tatapannya padaku. Di matanya, ada sedikit senyum geli. Ia menatapku lagi, tatapannya semakin rumit. Kau sepertinya, ia berhenti. Aku tebak ia mau bertanya, kau gila ya? Atau keluargamu bangkrut? Tapi akhirnya ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya meletakkan majalah di tanganku kembali ke meja, tepat di atas kantong plastik itu, lalu ia berbalik dan pergi. Aku melihatnya sampai menghilang, lalu kembali meletakkan majalah di wajahku, matahari terasa hangat. Suamiku ini sepertinya tidak seseram yang digosipkan. Setidaknya ia tidak melemparku keluar. Kehidupan pemalasku masih aman. Adipati pulang. Kabar ini seperti kerikil kecil yang dilempar ke danau tenang keluarga Adiwijaya. Tapi danau itu dengan cepat kembali tenang, karena ia benar-benar sibuk, pagi pergi, malam pulang, bahkan sering tidak pulang. Aku tetap menjadi ratu di istanaku sendiri. Kami hampir tidak pernah bicara, paling banter hanya bertatapan sekilas lalu saling membuang muka. Baguslah, aku sangat puas dengan keadaan ini. Hingga suatu sore, aku kembali bermalas-malasan di teras. Tiba-tiba ponsel berdering, ayah tiriku, Surya. Aku malas mengangkatnya, tapi ponsel itu terus bergetar. Halo, Kirana. Suara Surya dibuat-buat ramah. Kau di rumah Adiwijaya, kan? Cepat siap-siap. Ayah sedang dalam perjalanan ke sana untuk bertemu ibu mertuamu. Ada hal penting yang harus dibicarakan denganmu. Ibu mertua, Nyonya besar. Belum sempat aku bereaksi, telepon sudah ditutup. Tak sampai setengah jam kemudian, seorang pelayan memberitahu bahwa Tuan Surya sudah datang. Nyonya besar menungguku di ruang tamu, aku dengan malas berganti pakaian. Baru sampai di depan pintu ruang tamu, aku sudah mendengar suara Surya yang menjilat. Nyonya, tenang saja, proposalnya sudah saya bawa. Jika Nyonya setuju, kerja sama antara perusahaan kita pasti akan saling menguntungkan. Lalu suara datar Nyonya besar, tinggalkan saja proposalnya. Nanti biar Adi yang memutuskan. Aduh, Nyonya, Surya terdengar panik, Adi kan sibuk. Masalah sekecil ini tidak perlu merepotkannya. Nyonya kan pilar keluarga Adiwijaya. Kirana juga sudah menikah ke sini. Kita ini sudah jadi satu keluarga. Aku mendorong pintu dan masuk. Di ruang tamu, Nyonya besar duduk di kursi utama. Surya duduk di bawahnya, di sampingnya ada seorang gadis muda bergaun merah muda, Kania, adik tiriku. Surya melihatku, matanya berbinar. Kirana, ayo ke sini. Kania juga langsung berdiri, tersenyum manis. Kakak, lama tidak bertemu, aku kangen. Aku menghindarinya, duduk di kursi terjauh. Ada apa? Katakan saja. Suaraku dingin. Surya sedikit terkejut, tapi kembali tersenyum pada Nyonya besar. Begini, Nyonya. Perusahaan kami sedang mengincar sebidang tanah, lokasinya sangat bagus, hanya saja modalnya sedikit kurang. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Adiwijaya, lagi pula Kirana kan sudah jadi menantu di sini. Nyonya besar meniup tehnya, urusan bisnis aku tidak ikut campur. Aduh, Nyonya. Satu kata dari Nyonya lebih berharga dari apapun. Kirana bisa menikah ke sini, itu adalah berkah. Ia harus tahu berterima kasih, harus memikirkan keluarganya juga, kan? Kerja sama ini juga akan menguntungkan posisi Kirana di sini. Ah, jadi begitu, setelah menjual putrinya, sekarang mau lanjut memeras. Kania juga ikut menimpali, benar, Nek, kakak sekarang Nyonya Adiwijaya, membantu keluarga itu sudah seharusnya. Keduanya begitu pandai bersandiwara. Nyonya besar tidak menjawab, sudut bibirnya sedikit terangkat sinis. Ia meletakkan cangkir tehnya, akhirnya mengangkat kepala, menatapku tajam. Kirana, bagaimana menurutmu? Tekanan langsung beralih padaku. Surya dan Kania juga menatapku penuh harap. Ruangan menjadi sunyi. Aku bersandar di sofa,
lalu menatap lurus pada Surya. Perusahaan bangkrut ya? Senyum di wajahnya langsung kaku. Kau bicara apa? Oh, belum bangkrut? Aku mengangguk. Kalau begitu kenapa terburu-buru datang ke sini mengemis? Apa maksudmu, Kirana? Surya terlonjak, wajahnya merah padam. Kania juga berteriak, kakak, bagaimana bisa kau bicara begitu pada ayah? Nyonya besar yang sedang memegang cangkir teh, sedikit tertegun. Aku tidak peduli, dan kau, Kania, kau mau aku punya posisi kuat di sini? Baiklah, aku tersenyum tipis, cari tempat yang tidak ada kamera, tampar wajahmu sendiri 10 kali, rekam videonya dan kirim padaku. Aku lihat dulu ketulusanmu, baru ku pertimbangkan, Kirana. Surya benar-benar meledak. Kau mau memberontak? Aku ini ayahmu. Oh, aku mengorek telingaku. Kalau kau tidak bilang, kukira kau penagih utang. Kenapa teriak-teriak? Aku berdiri. Kerja sama tidak usah dibicarakan. Kalau perusahaan kurang uang, jual saja tanah, rumah, atau perusahaannya. Menjual anak perempuan? Aku menatap lurus pada Surya, tatapanku dingin. Sekali sudah cukup. Mau jual lagi, cari orang lain. Selesai bicara, aku berbalik dan pergi. Di belakangku terdengar teriakan marah Surya dan tangisan Kania, serta suara cangkir teh yang pecah. Aku terus berjalan keluar. Matahari sore terasa hangat. Rasanya begitu menyegarkan. Keluarga Adiwijaya seperti sebuah kapal raksasa, di permukaan tenang tapi di bawahnya penuh badai. Nyonya besar, setelah dibuat marah olehku dan diganggu oleh ayah tiriku, akhirnya menganggapku sebagai sumber masalah dan melarangku mendekati rumah utama. Surya sepertinya sudah putus asa padaku, tidak lagi mengganggu, paman kedua dan Fania untuk sementara tidak berbuat apa-apa. Dan suamiku, Adipati, masih seperti biasa, jarang terlihat. Kehidupan pemalasku kembali stabil. Aku mulai bosan di rumah. Aku mengincar jet pribadi Adipati yang kabarnya jarang dipakai dan villa-villa liburan kosong miliknya. Hari itu aku sedang melihat-lihat majalah travel, ponsel berdering, asisten pribadi Adipati, Bima, nyonya muda. Suaranya datar. Tuan Adi menyuruh saya bertanya, apa akhir-akhir ini Anda punya rencana bepergian? Kemana? Perlu kami siapkan jadwal dan keamanan? Adipati, tumben sekali ia peduli. Apa karena insiden kantong plastik tempo hari ia pikir aku stres? Atau ada masalah lain? Terserahlah, ada kesempatan bagus, kenapa tidak dimanfaatkan? Ada. Aku langsung bersemangat. Mau ke selatan, ke pantai yang sepi, di seberang sana. Bima sepertinya terdiam sejenak. Nyonya muda, bagaimana dengan Maladewa? Di sana Tuan Adi punya sebuah villa di atas air. Maladewa? Villa di atas air? Bagus sekali, aku nyaris melompat dari sofa. Baik, jadwal akan segera kami siapkan, termasuk jet pribadi, antar jemput, dan tim pelayanan. Anda hanya perlu memberitahu tanggal keberangkatannya. Secepatnya, besok atau lusa. Baik. Aku masih tidak percaya. Jet pribadi, villa di atas air, pelayanan eksklusif. Inikah nikmatnya menjadi pemalas kaya raya? 2 hari kemudian, aku mengenakan kaos oblong, celana pendek, dan sandal jepit, tanpa riasan, tiba di bandara privat. Bima sendiri yang mengantarku. Melihat penampilanku, wajahnya yang selalu datar sedikit retak. Nyonya muda, koper Anda? Matanya tertuju pada ranselku yang kempes. Hanya ini, aku menepuk ranselku. Bima tidak berkata apa-apa lagi, hanya mempersilakanku naik. Jet pribadi itu begitu mewah, pramugari tersenyum ramah, menyajikan handuk hangat dan sampanye. Aku menolak sampanye, meminta segelas jus jeruk. Pesawat lepas landas dengan mulus. Aku merebahkan diri di kursi yang bisa diubah menjadi tempat tidur, melihat kota yang semakin mengecil di bawah. 4 jam kemudian, pesawat mendarat di Maladewa. Tim penjemput sudah menunggu, sebuah speedboat mewah membawa kami menuju sebuah pulau privat. Saat speedboat membelah air laut yang biru jernih, aku tak bisa menahan diri untuk tidak berdecak kagum. Wow, indah sekali. Villa di dalam lebih mewah lagi. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit, kolam renang pribadi yang menyatu dengan laut, pelayan dan pengurus rumah tangga sudah menunggu. Aku melempar ranselku, berganti pakaian renang, dan langsung melompat ke kolam.
Air sejuk memeluk tubuhku, matahari terasa hangat. Aku mengapung, menyipitkan mata, surga. Benar-benar surga. Hari-hari berikutnya, aku hidup seperti Dewi Pemalas. Tidur sampai siang, membuka jendela dan melihat laut, sarapan diantar ke teras, pagi hari menyelam melihat terumbu karang, siang hari tidur di ayunan, sore hari mencoba selancar atau spa. Malam hari menatap bintang di pantai pribadi sambil minum kelapa muda. Ponsel hampir tidak tersentuh. Satu-satunya interaksiku adalah belajar beberapa kata dalam bahasa lokal dengan Mira, gadis yang membersihkan vilaku. Kehidupan seperti ini berlangsung selama seminggu. Suatu sore, aku sedang berbaring di jaring yang tergantung di atas laut, menikmati matahari terbenam yang mewarnai langit. Pengurus rumah tangga mendekat, Nyonya muda, Tuan Adi sudah datang. Tuan Adi? Adipati? Kenapa ia kesini? Aku langsung duduk. Di ujung jembatan kayu, sesosok pria tinggi tegap yang familiar sedang berjalan mendekat. Kemeja putih, celana gelap, sinar matahari senja membuatnya tampak lebih lembut. Ia berjalan mendekat, angin laut mengacak-acak rambutnya. Ia berhenti di dekat jaring, matanya yang dalam menatapku. Aku mengenakan gaun pantai tipis, rambutku diikat seadanya. "Kenapa kau kesini?" tanyaku spontan. Ia menatapku, tidak langsung menjawab. Sinar senja terpantul di matanya. Matanya menyapu wajahku yang sedikit terbakar matahari, lalu berhenti di kakiku yang berpasir. Ia membuka mulut, suaranya yang dalam terbawa angin laut. "Ku dengar kau di sini." Ia berhenti sejenak. "Kebetulan aku ada rapat di sini." "Oh, jadi dinas. Sekalian memeriksa asetnya, termasuk aku, si pemalas ini." "Oh." Aku mengangguk lalu kembali berbaring. "Kalau sibuk, silakan saja. Prinsip pemalas, jangan kepo." Tapi Adipati tidak pergi. Ia berdiri di sana, tangan di saku celana, dia menatap laut, suasana menjadi sedikit canggung. "Cukup lama?" Suaranya kembali terdengar. "Bagaimana di sini?" "Bagus," jawabku jujur. "Sangat cocok untuk pensiun." Di sampingku terdengar tawa yang sangat pelan. Aku membuka mata, ia menoleh ke arah matahari terbenam, sudut bibirnya sedikit terangkat. Tapi saat kulihat lagi, wajahnya sudah kembali dingin seperti biasa. "Ya," jawabnya singkat. "Orang ini datang ke sini hanya untuk menatap laut." Aku memutuskan untuk memecah keheningan. "Sudah makan?" tanyaku spontan. "Sudah di pesawat." "Oh?" Suasana kembali beku. Aku memutar otak, mencari topik. "Ikan di sini agak bodoh." Aku lempar sedikit roti saja langsung mengerubung. Adipati menoleh ke arah yang kutunjuk. "Ya." Kepiting kecil di pasir juga larinya cepat sekali. "Ya?" "Mojito buatan pengurus rumah tangga juga enak, ya?" Bicara seperti ini, sudahlah, aku menyerah, kembali berbaring. Angin laut, matahari terbenam, suara ombak, dan seorang pria tampan yang diam di sampingku. Menjadi pemalas seperti ini sepertinya tidak buruk juga. Adipati memang ada rapat di pulau ini. Siang hari ia hampir tidak terlihat, hanya sore hari ia akan muncul di ujung jembatan kayu dan berjalan ke arah vilaku. Kadang aku sedang di ayunan jaring, kadang di kolam renang, kadang sedang memanggang sesuatu. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri di samping menatap laut, atau menatapku. Sesekali bertanya, "Hari ini kemana? Instruktur selamnya bagaimana? Tidak terbakar matahari?" Aku juga menjawab sekenanya. Suatu sore, aku iseng meminta Mira mengepang rambutku menjadi banyak kepangan kecil berwarna-warni. Saat Adipati datang dan melihat kepalaku yang penuh warna, langkahnya jelas terhenti, tatapannya heran atau menahan tawa. "Bagaimana?" Aku menggoyangkan kepalaku, kelihatan seperti gadis nakal tidak. Ia menatapku, matanya sangat dalam. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Boleh juga." Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Lalu ia duduk di kursi santai, tidak lagi menatap laut, melainkan menatapku yang sedang kesulitan memanggang udang. Mira hendak membantu tapi aku menolaknya. Pemalas juga butuh ritual, Adipati hanya diam memperhatikan. Saat aku akhirnya berhasil mengangkat udang yang sedikit gosong, ia tiba-tiba berkata, "Beri aku." Aku tertegun. "Apa?" Ia menunjuk udang di tanganku. "Yang itu, biar ku coba." Matahari terbit dari barat,
Pria ini bukannya hanya makan makanan dari koki bintang 3? Aku menatap udang itu, lalu menatapnya. Wajahnya datar, tidak seperti bercanda. Gosong loh, tidak apa-apa. Baiklah, aku memberikan udang itu padanya. Ia mengambilnya, dengan santai menggigitnya, lalu mengunyah perlahan. Aku menahan napas. Bagaimana? Tanyaku penasaran. Ia menelan, lalu mengangkat kepala menatapku. Tidak buruk, ucapnya. Lalu ia mengambil serbet dan menyekat tangannya. Aku menatapnya, lalu menatap udang gosong di tanganku. Hatiku tiba-tiba berdesir. Kehidupan pemalas di pulau ini sejak ada Adipati terasa sedikit berbeda. Pertemuan sore hari di jembatan kayu sudah menjadi kebiasaan. Ia tidak bicara. Aku juga tidak memulai. Hanya duduk diam menikmati angin laut. Sesekali aku iseng memanggang pisang madu. Ia akan mengambilnya, mencicipinya, lalu berkomentar singkat. Seminggu kemudian, sebuah telepon mendadak memecah ketenangan. Bima menelepon Adipati. Saat itu kami sedang sarapan. Ponselnya berdering. Ia melihat layarnya, lalu berdiri menjauh untuk menjawab. Panggilan itu tidak lama, tapi aku melihat punggungnya menegang. Aura tenangnya hilang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Ia menutup telepon, kembali dengan wajah muram. Ada apa? Tanyaku spontan. Ia melirikku, tatapannya dingin menusuk, tapi ia dengan cepat menenangkannya. Urusan kantor, suaranya serak, aku harus segera kembali. Oh, aku mengangguk. Kalau begitu cepatlah pergi. Ia menatapku dalam. Kau? Ia berhenti, tetap di sini, jangan kemana-mana. Bima akan mengurus semuanya. Ya? Aku mengangguk patuh. Bos besar sedang marah, pemalas harus tahu diri. Adipati pergi, meninggalkan hawa dingin yang belum hilang. Aku sendirian lagi. Di luar, matahari masih cerah, laut masih biru, tapi hatiku terasa berat. Sebenarnya ada masalah apa sampai ia semarah itu? Adipati pergi, pulau kembali sunyi. Aku melanjutkan kehidupan pemalasku, tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Aku baru sadar, setelah terbiasa dengan kehadirannya yang diam, saat ia tiba-tiba menghilang, aku merasa kehilangan. Kirana, sadarlah. Kau ini pemalas. Pemalas tidak butuh perasaan. Untuk mengalihkan pikiranku, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku melihat video-video di internet, sebuah ide muncul. Benar juga, kehidupanku saat ini, di mata orang biasa, bukankah sangat aneh? Villa mewah, jet pribadi, liburan di pulau privat. Ditambah suami sedingin es dan keluarga yang penuh drama. Ini bisa jadi konten. Aku masuk ke akun pemalas kaya raya milikku. Aku memilih sudut terbaik yang memperlihatkan pemandangan laut, menyalakan kamera. Halo semua, aku Kirana. Seorang pemalas yang setelah terlahir kembali, resmi pensiun di keluarga kaya. Video pertamaku tidak menampilkan wajahku, hanya pemandangan laut dan kakiku yang berayun. Kontennya sederhana, catatan harian seorang pemalas. Prestasi hari ini, berhasil mengapung di kolam renang villa selama 1 jam 3 menit 28 detik, memecahkan rekor pribadi. Sebagai hadiah, aku akan menambah setengah jam lagi. Aku mengunggahnya. Awalnya aku tidak berharap banyak. Tapi keesokan paginya, aku terkejut. Notifikasi ponselku penuh. Pengikutku melonjak. Video pertamaku disukai lebih dari 100.000 kali, komentarnya puluhan ribu. Aku gemetar membaca komentar-komentar itu. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang menuduhku pamer, ada yang memintaku membuat video lagi. Video catatan harian pemalasku viral. Aku tertawa sendiri seharian. Sepertinya aku menemukan hobi baru. Karirku sebagai blogger pemalas resmi dimulai. Video kedua, cara menemukan posisi termalas paling nyaman di villa miliaran. Bonus, foto buram Adipati yang baru selesai mandi. Komentar langsung heboh. Video ketiga, tips bertahan hidup di makan malam keluarga saat ibu mertua menyuruhmu menghangatkan suami. Komentar, haha, asisten digaji miliaran, menusuk sekali. Semakin sering aku membuat video, semakin aku menikmatinya. Menggunakan gaya pemalas untuk berbagi keseharian yang mewah tapi juga konyol, pengikut akunku meroket. Beberapa video bahkan menjadi viral. Tentu saja ada yang menghujat, menuduhku pamer dan merusak moral. Aku hanya tertawa,
mematikan ponsel, dan kembali bermalas-malasan. Hari itu aku sedang asyik membaca komentar penggemar, sebuah nomor tak dikenal dari dalam negeri menelepon. Kukira telemarketing, aku malas mengangkatnya. Halo, Kirana? Suara wanita yang dingin. Fania? Kau masih sempat-sempatnya bermain jadi selebgram ya? Kau tahu tidak kau baru saja membuat masalah besar? Aku mengerutkan kening. Ada apa? Katakan saja. Fania tertawa dingin, video-video sampahmu itu sekarang viral. Keluarga Adiwijaya jadi bahan tertawaan. Lawan bisnis kita memanfaatkannya. Nenek sampai masuk rumah sakit, dan Kak Adi. Kau lihat saja nanti. Nenek sudah bilang, kali ini kau tidak akan dimaafkan. Cepat pulang, telepon ditutup. Aku terdiam. Nyonya besar masuk rumah sakit lagi karena videoku, dan Adipati, dia sudah tahu, hawa dingin merayap di punggungku. Sepertinya aku berlebihan. Tak lama kemudian, Bima menelepon, suaranya masih tenang, tapi bicaranya lebih cepat. Nyonya muda, Tuan Adi meminta Anda segera kembali. Nyonya besar bagaimana? Tanyaku. Tekanan darahnya naik, emosinya tidak stabil. Untuk sementara tidak berbahaya, jawab Bima. Karena videoku, opini publik mempengaruhi saham perusahaan, lawan bisnis memanfaatkan kesempatan. Nyonya besar sudah melihat beritanya. Benar saja, aku memejamkan mata. Baiklah, aku akan segera kembali. Menutup telepon. Di luar jendela, matahari masih cerah, laut masih biru. Tapi perasaan berat di hatiku sudah menjadi batu. Sepertinya kehidupan pemalasku akan segera berakhir. Jet pribadi membawaku meninggalkan surga itu. Di dalam mobil menuju rumah, suasana begitu tegang. Nyonya muda, kita langsung ke rumah utama. Ucap Bima. Tuan Adi dan Nyonya besar menunggu Anda. Aku bersandar di kursi, menatap jalanan yang berlalu. Rumah utama keluarga Adiwijaya, suasananya begitu berat. Aku langsung diantar ke ruang kerja. Pintu kayu berat terbuka, di dalam ada 3 orang. Nyonya besar duduk di sofa utama, wajahnya pucat. Paman kedua di sampingnya, tampak khawatir tapi jelas palsu. Dan di dekat jendela, berdiri sesosok pria tegap. Adipati, ia berbalik perlahan. Cahaya dari belakang menyelimutinya, tapi tidak bisa menghalau kegelapan di matanya. Di dalamnya ada danau es yang dalam, dingin, dan tajam, serta sedikit kekecewaan yang belum pernah kulihat. Jantungku mencelos. Nenek, Paman. Aku mendekat, menyapa dengan tenang. Nyonya besar membuka mata, tatapannya penuh amarah. Ia gemetar menunjukku, kau benar-benar tidak tahu malu, kau membuat malu keluarga Adiwijaya. Paman kedua menimpali Kirana, kau benar-benar keterlaluan. Kau lihat apa yang sudah kau perbuat? Saham perusahaan terpengaruh. Aku diam mendengarkan. Karena pada tingkat tertentu, mereka benar. Videoku memang menimbulkan masalah. Nenek, Paman, aku menatap mereka. Video itu aku yang buat, aku yang akan bertanggung jawab. Mau diselesaikan bagaimana? Aku akan menurut. Sikapku sepertinya membuat mereka terkejut. Nyonya besar terengah-engah. Bagus. Kau yang bilang ya, ceraikan Adi sekarang juga. Keluarga Adiwijaya tidak butuh menantu sepertimu. Cerai? Bagus sekali. Aku baru saja akan mengangguk setuju. Tidak bisa. Suara dalam yang dingin terdengar. Adipati. Ia akhirnya angkat bicara. Nyonya besar dan paman kedua menatapnya kaget. Aku juga. Adipati melangkah mendekat. Ia berhenti di sampingku, matanya menatapku dalam. Lalu ia menoleh pada Nyonya besar. Soal cerai, jangan pernah dibicarakan lagi. Adi, kau. Dan soal video-video itu, tatapan Adipati kembali padaku, membuat opini publik yang merugikan perusahaan, itu benar. Jantungku berdebar. Jadi, ia berhenti sejenak. Kau harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bagaimana? Ganti rugi? Mulai hari ini, Adipati menatap lurus padaku, akunmu akan dikelola oleh tim humas perusahaan. Semua konten harus disetujui. Statusmu adalah call yang terikat kontrak dengan anak perusahaan kami. Semua keuntungan menjadi milik perusahaan. Apa-apaan ini? Nyonya besar dan paman kedua juga tercengang. Adi, kau gila? Teriak paman kedua. Adipati tidak peduli. Matanya masih tertuju padaku. Kirana, ini masalah yang kau timbulkan.
Selesaikan dengan caramu sendiri, atau, ia mencondongkan tubuhnya, kau pilih pergi dari sini tanpa membawa apa-apa. Pergi tanpa membawa apa-apa? Kembali ke kehidupan sebelumnya? Tidak. Sama sekali tidak. Aku mengangkat kepala, menatap lurus mata Adipati. Aku tanda tangan, ucapku mantap. Kehidupan pemalasku berubah haluan, statusku masih Nyonya Adiwijaya, tapi kini aku juga seorang KOL yang terikat kontrak. Tim humas mengambil alih akunku, membuatkan rencana konten yang detail. Intinya, tetap malas, tapi dengan gaya, dengan elegan, dan yang menguntungkan citra perusahaan. Contohnya, berbagi kenikmatan bermalas-malasan sambil minum air mineral premium dari perusahaan. Jet pribadi suami, bukan, ini ruang berjemur berjalan seorang pemalas, hasilnya di luar dugaan. Keminiri, Ardikat, hujatan berubah menjadi pujian. Saham perusahaan tidak hanya stabil, tapi juga sedikit naik. Nyonya besar, meskipun masih tidak menyukaiku, terpaksa diam. Dan akunku, pengikutnya meroket, menembus jutaan. Meskipun semua pendapatan masuk ke perusahaan, aku tidak peduli. Yang penting, kehidupanku sebagai pemalas terselamatkan. Hari itu, sesuai jadwal, aku abrakting di suite presidensial sebuah hotel mewah baru milik perusahaan. Tema, akhir pekan pemalas di atas awan. Selesai syuting, aku keluar ke balkon untuk menghirup udara. Tiba-tiba di belakangku terdengar langkah kaki. Adipati. Ia mungkin datang untuk inspeksi. Sudah selesai syuting? Ia mendekat. Sudah. Jawabku singkat. Angin meniup jubah mandiku. Sudah terbiasa? Tanyanya. Lumayan. Lebih ringan dari kerja kantoran? Ia mencondongkan tubuh, matanya menatapku dalam. Akun itu, nilainya sekarang sangat tinggi. Ya, ku dengar, aku mengangguk. Selamat, Tuan Adi, investasi yang sukses. Ia menatapku, semua pendapatan masuk ke perusahaan. Kau tidak merasa rugi? Aku mengangkat bahu. Aku untung ketenangan dan hak untuk terus bermalas-malasan. Tidak rugi. Ia terdiam sejenak. Kirana, ia memanggil namaku, mau tidak? Mencari sedikit uang jajan sendiri, aku tertegun. Perusahaan bisa membuat perjanjian tambahan denganmu. Suara Adipati tenang. Pendapatan dari akun itu, kau dapat 30%. Syaratnya, kau bekerja sama dengan baik dan tetap mempertahankan gayamu. 30%? Dengan nilai komersial akunku saat ini, itu adalah angka yang sangat besar. Pemalas yang punya uang jajan, godaan ini terlalu besar. Aku menatapnya, ia juga menatapku. Serius, baik. Aku mendengar diriku sendiri berkata, sepakat. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Dengan arahan tim humas, citra pemalasku semakin kuat dan berkelas. Penggemar menyukai kontenku, merek-merek antre untuk bekerja sama. Akun pribadiku membengkak. Aku masih tinggal di rumah Adiwijaya, tapi dengan status berbeda. Aku bukan lagi parasit, tapi aset yang menghasilkan. Hubunganku dengan Adipati juga menjadi semacam kemitraan yang aneh. Kami lebih sering berinteraksi. Kadang untuk urusan pekerjaan, kadang ia tiba-tiba muncul di lokasi syutingku dengan alasan inspeksi. Aku berbaring berjemur, ia duduk di sampingku bekerja. Suasananya tenang dan anehnya nyaman. Suatu hari, aku menerima telepon dari Kania, suaranya panik dan menangis. Kakak, tolong selamatkan ayah, selamatkan keluarga kita. Aku mengerutkan kening, ada apa dengan Surya? Ayah ditipu? Dia investasi besar, semua modalnya hilang, sekarang dikejar-kejar utang, rumah dan mobil akan disita. Ayah sampai sakit. Kakak, sekarang hanya kakak yang bisa menolong kami. Keluarga Adiwijaya kan kaya, tolong bicara pada kakak ipar, pinjamkan kami uang. Aku diam memegang ponsel. Surya ditipu. Hatiku. Ada sedikit rasa puas, ya? Tapi lebih banyak rasa dingin. Aku tidak bisa bantu. Suaraku tenang. Kakak, kau tidak bisa melihat kami mati? Aku ini adikmu, ayah itu ayah kandungmu. Kania meraung. Kalau kau tidak peduli, kami akan datang ke rumah Adiwijaya dan membuat keributan. Kami akan bilang pada semua orang kau menelantarkan keluarga. Kita lihat apa keluarga Adiwijaya masih mau menantu sepertimu. Ah, ancaman lagi? Aku tertawa. Kania, ya? Silakan saja datang.
Lebih baik bawa beberapa wartawan, semakin ramai semakin bagus. Kau bicara apa? Maksudku, aku menjawab santai, tim humas perusahaan sedang kekurangan topik panas. Kalau kau membuat keributan, itu justru akan menaikkan popularitasku. Mungkin bonusku bulan ini bisa 2 kali lipat. Kau, Kirana, kau bukan manusia? Kania benar-benar hancur. Ia memakiku di telepon. Aku langsung menutupnya, memblokir nomornya. Dunia kembali tenang, aku melihat sinar matahari di luar jendela. Bayangan terakhir dari keluarga lamaku akhirnya lenyap. Pemalas ini akhirnya benar-benar menjadi milikku sendiri. Waktu berlalu cepat, karirku sebagai blogger pemalas semakin bersinar. Pengikutku menembus 5 juta. Adipati dan aku semakin dekat, meskipun masih ada jarak yang aneh di antara kami. Suatu hari, ada pesta perayaan ulang tahun perusahaan. Sebagai aset penting, aku dipaksa tampil glamor. Gaun malam, sepatu hak tinggi, riasan tebal. Aku merasa seperti manekin. Aku menyelinap ke balkon untuk bernapas. Angin malam terasa sejuk. Di belakangku terdengar langkah kaki yang familiar. Adipati. Ia mendekat, berdiri di sampingku. Ia melepas jasnya, hanya mengenakan kemeja putih. Lelah, ia menoleh padaku. Sangat, jawabku jujur. Ia tertawa kecil. Sebentar lagi selesai. Hening. Angin malam bertiup. Kirana, ia tiba-tiba memanggil. Pernah tidak kau berpikir, nanti hanya menjadi pemalas saja, lalu apa lagi? Aku berkedip. Ia sedikit mencondongkan tubuh, mendekat. Aroma parfumnya yang dingin dan bersih menyelimutiku. Jantungku berdebar. Misalnya, suaranya dalam, menjadi pemalas yang punya kolam pribadi. Kolam pribadi, pikiranku kosong, maksudmu rumah Adi Wijaya, atau? Ia mengangkat tangannya, dengan lembut menyingkirkan anak rambut dari wajahku. Sentuhannya seperti sengatan listrik. Matanya yang dalam menatap lurus padaku. Maksudku, suaranya perlahan terdengar, Kirana, kita. Tuan Adi, Nyonya Kirana. Ternyata kalian di sini. Suara yang antusias tiba-tiba memotong. Kepala tim humas. Di dalam semua orang mencari kalian. Suasana romantis itu hancur. Di mata Adipati, ada sedikit kekesalan. Ia menegakkan tubuh, kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Baiklah, ia melirikku, ayo masuk. Aku mengikutinya kembali ke keramaian, tapi hatiku tidak bisa tenang. Kolam pribadi. Apa sebenarnya yang mau ia katakan? Setelah pesta perayaan itu, segalanya kembali seperti biasa, tapi juga tidak. Di antara aku dan Adipati, ada sesuatu yang berubah. Ia masih sibuk, aku masih malas. Tapi interaksi kami semakin sering. Kadang saat pulang dinas, ia akan membawakanku oleh-oleh aneh. Batu berbentuk unik, buku resep masakan dalam bahasa asing, topi jerami, tidak mahal, tapi terasa tulus. Percakapan kami juga mulai bergeser dari pekerjaan ke hal-hal sepele. Suatu sore, aku sedang frustrasi karena tidak bisa melewati level game yang sulit. Adipati menelepon. Di mana? Di ruang game, hampir mati karena bos sialan ini, di seberang sana hening. Tunggu di situ. Lalu ia menutup telepon. 20 menit kemudian, pintu ruang game terbuka, Adipati masuk. Ia dengan santai mengambil stick game dari tanganku. Bos yang mana? Ia menatap layar. Aku menunjuk monster raksasa di layar. Itu. Oke. Jari-jarinya yang panjang bergerak lincah. Karakterku yang tadinya sempoyongan, di tangannya berubah menjadi master kungfu. Kurang dari 3 menit, bos itu tumbang. Aku melongo. Ia meletakkan stick game, menoleh padaku. Sudah. Suaranya datar. Aku menatap wajahnya yang begitu tampan saat fokus. Jantungku kembali berdebar tak karuan. Kau, bagaimana bisa kau main game ini? Tanyaku tergagap. Ia berdiri. Dulu waktu kuliah kadang-kadang main, lalu ia pergi, meninggalkanku yang masih terpana. Sial. Kirana, kau, si pemalas ini, sepertinya jatuh cinta. Insiden game itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau, riaknya terus menyebar. Aku mulai tidak bisa berhenti memikirkannya. Memikirkan sikapnya yang canggung saat memanggang udang, keheningannya saat menemaniku menatap senja, dan kalimat, kolam pribadi yang belum selesai. Berhenti, Kirana, sadarlah, kau ini pemalas.
Tapi semakin aku mencoba menyangkal, bayangan Adipati semakin sering muncul. Titik baliknya terjadi di suatu akhir pekan. Sesuai jadwal, aku harus berakting di sebuah resor pemandian air panas baru milik perusahaan. Temanya, pemalas musim dingin. Selesai syuting, tim humas pulang lebih dulu, aku ingin berendam lebih lama. Pemandian air panas di puncak gunung itu sepi, hanya aku sendiri. Aku bersandar di tepi kolam, hampir tertidur. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar mencengkeram lenganku. Ah! Aku berteriak kaget. Seorang pria parubaya asing, mabuk, cantik, sendirian ya? Biar ku temani. Ia menghembuskan napas berbau alkohol. Pergi! Aku panik meronta, tapi tenaganya terlalu kuat. Aku diseret mendekat. Tolong, siapa saja? Teriakku putus asa. Tangannya yang menjijikkan sudah menyentuh bahuku. Tepat saat itu, lepaskan dia. Sebuah bentakan dingin terdengar. Sesosok bayangan melesat keluar dari kabut. Adipati, bagaimana ia bisa di sini? Aku belum sempat berpikir, ia sudah mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Terdengar suara tulang bergeser diikuti jeritan kesakitan. Adipati menendang perut pria itu, membuatnya terlempar beberapa meter. Adipati bahkan tidak meliriknya. Ia langsung menghampiriku. Kirana, kemari. Suaranya tegang dan sedikit bergetar. Aku yang masih syok, dengan gemetar mendekat. Ia menarikku keluar dari air. Udara dingin langsung membuatku menggigil. Sebuah jas hangat dengan aroma yang familiar menyelimutiku. Adipati menggendongku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang. Sudah aman. Ia menunduk menatapku, suaranya serak. Aku di sini. Matanya tidak lagi sedingin es. Di dalamnya ada kepanikan, kemarahan, dan perasaan hangat yang tak bisa kusangkal. Air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena ia datang. Saat aku paling putus asa, ia muncul seperti dewa. Aku membenamkan wajahku di dadanya, merasakan kehangatan dan keamanan. Sial. Kirana, sepertinya seumur hidup ini kau benar-benar tidak bisa lepas darinya. Insiden di puncak gunung itu ditangani Adipati dengan cepat dan tuntas. Pria mabuk itu segera diamankan. Kepala resor dan seluruh staf keamanan dipecat, Adipati langsung membawaku pulang. Setelah dokter keluarga memastikan aku baik-baik saja, Bisumi membuatkan sup jahe hangat. Aku duduk di sofa, terbungkus selimut. Adipati duduk di seberangku. Ia belum berganti pakaian, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia hanya diam menatapku, seolah memastikan aku benar-benar aman. Anu, aku memecah keheningan. Terima kasih. Ia tidak menjawab. Kenapa kau bisa ada di sana? Tanyaku. Kebetulan lewat. Jawabnya singkat. Kebetulan? Gunung terpencil begitu. Bohong. Oh? Aku menunduk, jantungku berdebar aneh. Kirana? Ia tiba-tiba memanggil. Aku mengangkat kepala. Ia beranjak, duduk di depanku. Takut ya? Suaranya melembut. Sedikit, jawabku jujur. Mulai sekarang, matanya menatapku lekat, tidak akan terjadi lagi. Ia berhenti sejenak, aku di sini. 3 kata sederhana, tapi terasa begitu hangat. Adipati, aku menatap matanya, mengumpulkan keberanian. Kenapa kau begitu baik padaku? Semua yang telah ia lakukan untukku, jauh melebihi batas kesepakatan kami. Matanya yang dalam menatapku lekat. Lama sekali, baru ia menjawab, suaranya dalam dan menembus. Karena, ia mengangkat tangannya, dengan lembut menyeka sisa air mata di pipiku. Aku ingin menjadi kolamu, agar kau, si pemalas ini, bisa berbaring dengan tenang seumur hidup. Boom. Sesuatu meledak di kepalaku. Kembang api. Jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya. Impian tertinggi seorang pemalas? Bukankah menemukan kolam yang aman untuk berbaring selamanya? Sekarang kolam itu datang sendiri. Adipati, aku menahan tangis dan tawa. Kolammu itu, aku berhenti sejenak, menatap matanya yang berbinar. Aku sewa seumur hidup, di matanya, ada binar yang lebih terang dari api di perapian. Detik berikutnya, sebuah ciuman lembut mendarat di keningku. Aku memejamkan mata, merasakan kebahagiaan yang datang terlambat, tapi begitu nyata. Setelah insiden itu, hubungan kami berkembang pesat. Dari mitra menjadi suami istri sungguhan. Tidak ada pernikahan megah,
Hanya sebuah perjanjian pranikah yang detail dan 2 buah buku nikah. Saat Adipati memberikan buku nikah itu padaku, beserta lampiran kontrak yang menyatakan aku berhak atas 50% pendapatan dari akunku, aku berkomentar, "Tuan Adi, mahar ini praktis sekali." Adipati tersenyum, menarikku ke dalam pelukannya. "Nyonya Adi," bisiknya, "mulai sekarang, kolamku ini kau yang kelola, mau berbaring bagaimanapun, terserah, termasuk aku." Aku menatapnya, "Oh ya?" Ia menunduk, mencium bibirku. "Tentu saja. Kesepakatan ini tidak akan merugi, kehidupan pernikahan kami tidak banyak berubah. Aku masih pemalas, hanya saja kolamku di-upgrade. Dari rumah besar keluarga Adiwijaya, kami pindah ke villa pribadi Adipati di perbukitan. Lebih privat, lebih mewah. Dan ada pemilik kolam yang siaga 24,7. Adipati masih sibuk, tapi sesibuk apapun, ia selalu pulang. Akhir pekan, ia akan menolak acara yang tidak penting. Kadang kami berjemur bersama, aku nonton film, ia bekerja. Kadang ia menemaniku main game. Ia bahkan ikut aku ke supermarket, mendorong troli, dan dengan santai membayar semua belanjaan camilan sampahku. Karirku sebagai pemalas juga semakin cemerlang. Dengan dukungan penuh dari Adipati, aku menjadi blogger gaya hidup paling terkenal, paling jujur, dan paling kaya. Penggemar memanggilku Ratu Pemalas. Mereka suka melihatku bermalas-malasan, melihat interaksi sederhanaku dengan Adipati, dan melihatku tetap setia dengan kantong plastik supermarketku. Suatu sore, aku sedang bersantai di ruang kerja baruku. Ponsel bergetar, pesan dari Rina, penuh dengan nada sinis dan gembira, "Kirana, sudah lihat berita? Adik tirimu yang baik, Kania, sedang siaran langsung sambil menangis. Katanya kau, setelah menikah dengan orang kaya, melupakan keluarga, ayahmu bangkrut dan sakit parah tapi kau tidak peduli. Sekarang netizen sedang menghujatmu, citra pemalasmu akan segera hancur." Aku membuka tautan itu. Di layar, Kania menangis tersedu-sedu. Saya benar-benar putus asa. Ayah di rumah sakit menunggu uang operasi. Kakak saya, setelah menikah dengan CEO kaya, sama sekali tidak mau membantu. Ayah itu ayah kandungnya. Tolong bantu kami. Komentar langsung meledak. Apa? Benarkah? Ratu Pemalas sekejam itu? Tidak mungkin. Sudah kuduga, orang kaya memang sombong. Tim humas menelepon, suaranya tegang. Nyonya, sudah lihat beritanya? Opini publik sangat merugikan kita. Tuan Adi sudah tahu dan meminta segera ditangani. Aku melihat wajah Kania yang penuh air mata di layar. Hatiku tenang, bahkan ingin tertawa. Surya sakit? Mungkin. Kania putus asa, tumpukan tas dan perhiasan bermereknya masih utuh. Jelas ia hanya memanfaatkan situasi untuk memeras uang. Jangan panik, ucapku di telepon. Tunggu saja. Menutup telepon, aku masuk ke akunku. Pengikutku menurun drastis, kolom komentar penuh hujatan, aku tidak membacanya. Aku langsung membuat postingan baru. Tanpa kata-kata, hanya 2 gambar. 1. Tangkapan layar bukti transfer beberapa bulan lalu ke rekening Surya, dengan keterangan bantuan terakhir. 2. Tangkapan layar rekaman suara, nama filenya jelas, ancaman Kania. Lalu aku menandai akun siaran langsung Kania. Selesai. Aku mematikan ponsel, meregangkan tubuh. Matahari masih cerah, stroberi di mejaku manis, badai di luar sana. Pemalas yang punya kolam, apa yang perlu ditakutkan? Benar saja, tak sampai 10 menit, ponselku bergetar hebat, akunku kembali meledak. Kali ini, pembalikan keadaan yang dramatis. Postingan baruku langsung menjadi trending topik nomor 1, komentar berubah total. Wow, tamparan yang telak, Ratu Pemalas sudah pernah membantu. Rekaman suara itu bukti kuat. Adiknya ini benar-benar jahat. Siaran langsung Kania langsung diserbu netizen yang marah, akunnya dibekukan. Opini publik sepenuhnya berpihak padaku. Badai yang tadinya besar, dengan mudah kupadamkan. Adipati menelepon, sudah selesai, suaranya terdengar geli. Sudah. Aku menggigit sebutir stroberi, kerja bagus, ucapnya penuh pujian. Tentu saja, aku sedikit sombong, lihat dulu kolamnya milik siapa. Di seberang sana terdengar tawa renyahnya. Malam ini mau makan apa? Sebagai hadiah untuk ikan pemalasku? Sate. Yang super pedas ya? Baik.
Hari-hari berlalu seperti aliran sungai kecil di pegunungan, berkilauan di bawah sinar matahari, lambat dan damai. Kehidupan pernikahanku dengan Adipati tidak penuh gejolak, tapi penuh dengan kelembutan yang tak henti. Karirku sebagai ratu pemalas berkembang pesat, pengikutku menembus puluhan juta. Nyonya besar, meskipun masih menjaga jarak, sikapnya sudah melunak. Paman kedua dan Fania benar-benar diam. Dunia tiba-tiba menjadi begitu damai dan indah. Suatu siang di akhir pekan, aku sedang berbaring di bawah pergola anggur di taman. Adipati duduk di kursi rotan di sampingku, bekerja dengan laptopnya. Adipati, aku tiba-tiba memanggil, ya? Bagaimana kalau suatu hari aku tidak mau jadi pemalas lagi? Mau mulai usaha, sebaiknya usaha apa ya? Jari-jarinya berhenti. Ia menutup laptop, menoleh padaku. Oh, si pemalas mau berbalik badan? Bukan berbalik badan, aku membenarkan, tapi ganti posisi berbaring. Ia tertawa kecil. Jadi, kau mau usaha apa? Aku berpikir serius. Buka toko. Toko apa? Mataku berbinar. Toko serba ada untuk pemalas. Menjual semua hal yang membuat orang nyaman bermalas-malasan. Beanbag, penutup mata, penyumbat telinga. Oh, dan harus ada keripik kentang dan minuman bersoda. Ia tertawa, tidak bisa menahannya. Ia mendekat, Nyonya Adi, suaranya penuh senyum dan kemanjaan. Toko milikmu, aku yang investasi, benarkah? Mataku berbinar. Ya, ia mengangguk, menunduk dan mengecup bibirku. Aku bahkan sudah punya nama. Apa? Tentu saja, ia memanjangkan suaranya, Kolam Ikan Adiwijaya, eksklusif. Aku tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak di pelukannya. Sinar matahari keemasan, pergola anggur, angin sepoi-sepoi, dan pelukan hangat dari orang yang kucintai. Si pemalas ini sepertinya benar-benar sudah mencapai puncak kehidupannya. Toko serba pemalas akhirnya dibuka. Lokasinya di sebuah jalanan artistik yang tenang di pusat kota. Hari pembukaan, aku hanya mengenakan kaos oblong bergambar kungkang, duduk santai di sebuah bean bak raksasa di depan toko. Adipati juga datang, mengenakan pakaian kasual. Ia dengan santai duduk di beanbag di sampingku, membuka sebungkus keripik kentang. Penggemar langsung heboh. Foto CEO Adi duduk di beanbag makan keripik kentang langsung viral. Toko kecilku, baru dibuka sudah langsung terkenal.